Baca lagi. Kawan-kawan membaca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Niccolo Machiavelli. Pada usia muda, Machiavelli menunjukkan minat yang kuat dalam urusan politik dan diplomasi. Pada tahun 1498, dia memulai karir pemerintahannya dan menjadi bagian dari kanseleri, sebuah komite penting yang mengurus urusan luar negeri Florence. Selama masa jabatannya, Machiavelli mengamati dinamika politik dan militer Italia, dan dia menyaksikan bagaimana kekuatan-kekuatan besar seperti Prancis, Spanyol, dan Kekaisaran Romawi Suci berperang dan bersekutu satu sama lain. Pada tahun 1512, Republik Florence jatuh ke tangan keluarga Medici. Dia ditahan dan diinterogasi, bahkan disiksa, karena dicurigai terlibat dalam konspirasi melawan keluarga Medici. Meskipun tidak terbukti bersalah, dirinya diasingkan dari Florence dan dipaksa hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun. Selama masa pengasingannya, Machiavelli mengabdikan waktu untuk menulis dan mempelajari sejarah politik. Dia menulis karya lain yang terkenal, di mana dia menganalisa kekuatan politik dan peran institusi republik dalam masyarakat. Pada tahun 1525, setelah kematian Lorenzo de Medici, Machiavelli berhasil mendapatkan pengampunan dan kembali ke Florence. Namun, dia tidak pernah memulihkan posisinya dalam pemerintahan dan hidup dalam keadaan yang relatif terpinggirkan. Dia terus menulis dan mempelajari politik hingga akhir hayatnya. Pengaruh Machiavelli meluas ke seluruh dunia dan masih terasa hingga saat ini. Pemikiran real politik dan pendekatan yang realistis terhadap politik masih relevan dalam studi politik modern. Karyanya juga telah memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang sifat manusia, kekuasaan politik, dan etika dalam konteks politik. Niccolo Machiavelli dikenal sebagai seorang pemikir politik yang kontroversial dan berani, yang berani mempertanyakan norma-norma yang ada dan memperkenalkan pandangan yang lebih pragmatis dalam memahami politik. Kisah hidupnya mencerminkan kegigihan dalam mengejar pengetahuan dan pemahaman tentang politik, meskipun dia sendiri tidak pernah mencapai keberhasilan politik yang luar biasa. Seorang filsuf politik dan penulis terkenal dari Italia pada abad ke-15, Machiavelli lahir pada tanggal 3 Mei 1469 di Florence, Italia. Dalam keluarga kelas menengah, dia tumbuh dalam lingkungan politik yang intens, di mana keluarganya memiliki hubungan dengan pemerintahan Florence yang berpangkat tinggi. Niccolo Machiavelli adalah seorang pria yang cerdas, berbakat dan berdedikasi. Dia memiliki minat yang mendalam dalam urusan politik dan diplomasi sejak usia muda. Machiavelli sangat terpesona dengan dinamika kekuasaan politik dan perang yang terjadi di Italia pada zamannya. Dan minat inilah yang membentuk karir dan pemikirannya. Sebagai seorang penulis, Machiavelli memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menganalisa situasi politik dan menyampaikannya dalam bahasa yang tajam dan lugas. Dia menggunakan gaya tulisan yang jelas dan langsung, tanpa embel-embel atau kata-kata yang tidak perlu. Ini memberikan kekuatan dan ketetapan pada tulisannya, sehingga karya-karyanya tetap relevan dan berpengaruh hingga saat ini. Machiavelli juga dikenal sebagai seorang pria yang gigih dan berani. Meskipun dia diasingkan dan mengalami penderitaan selama masa hidupnya, dia tidak pernah kehilangan semangatnya dalam mengejar pengetahuan dan pemahaman tentang politik. Dia meluangkan waktu selama pengasingannya untuk mempelajari sejarah politik dan menulis karya-karya pentingnya. Keberanian Machiavelli juga terlihat dalam pengungkapan pandangan-pandangannya yang kontroversial, terutama dalam buku The Prince atau Sang Penguasa. Namun, selain sifat-sifat tersebut, Machiavelli juga dianggap sebagai seorang realistis yang objektif. Meskipun pandangan-pandangannya dalam The Prince terkadang dianggap kejam dan amoral, Machiavelli menyajikan mereka sebagai deskripsi realitas politik yang ada, bukan sebagai panduan moral. Dia menerima kenyataan bahwa politik seringkali melibatkan konflik kepentingan
dan tindakan yang tidak selalu etis. Secara keseluruhan, Niccolo Machiavelli adalah seorang pemikir politik yang brilian dan berani, yang berusaha memahami dan mengungkapkan realitas politik dengan jujur dan tajam. Pribadinya mencerminkan semangat dan keberanian untuk mengejar pengetahuan serta pengabdian pada pemikiran politik yang kuat dan relevan. Latar belakang keluarga Niccolo Machiavelli adalah keluarga kelas menengah di Florence, Italia. Ayahnya, Bernardo, adalah seorang pengacara terkemuka dan juga seorang penulis. Keluarga Machiavelli memiliki hubungan dengan pemerintah Florence yang berpangkat tinggi. Meskipun keluarga Machiavelli bukan dari kalangan bangsawan, mereka cukup berpengaruh di lingkungan politik Florence. Mereka memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga yang berkuasa di kota tersebut. Hal ini memberikan Niccolo Machiavelli kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang terlibat dalam urusan politik dan diplomatik. Dalam keluarga Machiavelli, pendidikan dianggap sangat penting. Machiavelli dididik dengan baik dalam humaniora, termasuk studi sastra klasik, sejarah dan filsafat. Pendidikan yang baik ini memberikannya landasan yang kuat untuk mengajar minatnya dalam politik dan pemikiran politik. Meskipun tidak banyak informasi yang diketahui tentang keluarga Machiavelli secara rinci, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki status sosial yang stabil dan relatif tinggi dalam masyarakat Florence pada saat itu. Hubungan dan pengaruh keluarganya mungkin juga berperan dalam memperkenalkan Machiavelli pada politik dan memberinya akses ke posisi dan kesempatan di pemerintahan. Niccolo Machiavelli menerima pendidikan yang sulit dan beragam, yang memberinya pemahaman yang luas tentang humaniora dan politik. Pendidikan Machiavelli dimulai di rumah dengan pendidikan dasar yang meliputi membaca, menulis, dan matematika. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Florence, di mana ia belajar humaniora klasik seperti sastra, sejarah, dan filsafat. Studi sastra klasik memberinya pemahaman tentang karya-karya klasik Romawi dan Yunani yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan tulisan-tulisannya. Selama masa studi, Machiavelli juga terlibat dalam lingkungan intelektual yang hidup di Florence pada saat itu. Dia bergaul dengan para humanis terkemuka dan ilmuwan saat itu, yang memberinya wawasan yang lebih dalam tentang pemikiran dan perkembangan intelektual pada zamannya. Selain pendidikan formal, pengalaman dan pengetahuan dia juga terbentuk melalui pengamatannya terhadap politik dan diplomasi yang ia saksikan selama berkarir di pemerintahan Florence. Melalui pengalaman nyata ini, Machiavelli mendapatkan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik dan pertimbangan yang harus dihadapi para penguasa. Pendidikan yang diperoleh oleh Machiavelli dalam humaniora dan pengalaman politiknya memberikan dasar yang kuat dalam pemikiran politik dan membentuk karya-karya yang berpengaruh. Kombinasi pendidikan formal dan pengalaman praktisnya memberinya perspektif yang luas dan mendalam tentang politik yang menjadi landasan untuk pemikirannya yang inovatif dan realistis. Karya paling terkenal Niccolo Machiavelli adalah The Prince, Il Prince atau Sang Penguasa, yang diterbitkan pada tahun 1513. Buku ini merupakan panduan praktis bagi seorang penguasa dalam mempertahankan kekuasaan dan mencapai tujuan politiknya. The Prince telah menjadi salah satu karya terpenting dalam teori politik dan telah mempengaruhi pemikiran politik dan penguasa di seluruh dunia. Dalam The Prince, Machiavelli menghadirkan pandangan realistis tentang sifat manusia dan politik. Dia menggambarkan bahwa dunia politik seringkali penuh dengan konflik kepentingan dan ketidakstabilan, dan seorang penguasa harus mampu menghadapinya secara efektif. Machiavelli menekankan bahwa tujuan utama seorang penguasa adalah mempertahankan kekuasaan, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip moral atau etika. Dia berpendapat bahwa penguasa harus siap menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan politiknya, termasuk kebohongan, manipulasi, dan penggunaan kekerasan. Dalam The Prince, Machiavelli menyanyikan panduan praktis tentang bagaimana seorang penguasa seharusnya bertindak. Dia membahas berbagai strategi dan taktik politik seperti bagaimana membangun kekuatan militer yang kuat, menjaga dukungan rakyat, memenangkan sekutu, dan menghindari pengkhianatan. Machiavelli juga menyoroti pentingnya kekuatan politik dan mempertimbangkan ketergantungan seorang penguasa pada nasib dan keberuntungan.
Karya ini kontroversial pada zamannya dan masih tetap kontroversial hingga sekarang. Meskipun beberapa orang menganggap The Prince sebagai buku yang kejam dan amoral, Machiavelli sebenarnya menganggapnya sebagai deskripsi objektif tentang realitas politik yang sesuai dengan kondisi dunia nyata. Dia berpendapat bahwa moralitas pribadi tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam politik, dan bahkan tindakan seorang penguasa harus didasarkan pada pertimbangan pragmatis dan realistis. The Prince mempengaruhi berbagai pemikiran politik dan penguasa di seluruh dunia. Konsep Machiavelli seperti real politik, kekuasaan politik, dan etika politik tetap relevan dalam studi politik modern. Karya ini mengilhami pemikiran seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Baron, serta mempengaruhi kebijakan dan tindakan politik di berbagai negara sepanjang sejarah. The Prince, karangan Machiavelli. Surat dari Niccolo Machiavelli kepada Yang Mulia Lorenzo de Medici. Machiavelli memulai suratnya dengan berkata bahwa sudah menjadi kebiasaan umum bagi seorang yang ingin menyenangkan seorang penguasa untuk datang menghadap dengan membawa barang yang sangat berharga atau barang yang mereka tahu akan membuat penguasa tersebut senang. Seringkali kita melihat para penguasa menerima hadiah berupa kuda, senjata, pakaian yang terbuat dari emas, permata, dan perhiasan lainnya yang sesuai dengan kebesaran kedudukan seorang penguasa. Dalam suratnya, Machiavelli ingin menawarkan dirinya sendiri kepada Lorenzo, yaitu penguasa atau paduka yang disebut dalam suratnya, dengan membawa beberapa tanda kesetiaan dan penghormatan darinya. Namun, dia tidak dapat memberikan sesuatu yang sangat dia cintai dan hargai, kecuali pengetahuan dia tentang karya-karya orang-orang hebat. Pengetahuan ini dia peroleh setelah belajar dalam waktu yang lama tentang masalah-masalah zaman sekarang dan juga menggali ke dalam sejarah masa lampau. Selama dalam pengasingan, Machiavelli telah dengan tekun mempelajari dan merenungkan masalah-masalah ini, yaitu politik dan diplomasi. Sekarang, setelah dia merangkumnya dalam sebuah buku kecil, dia ingin menyajikannya kepada Lorenzo. Meskipun dia merasa bahwa karyanya tidak pantas untuk disajikan kepadanya, tetapi dia yakin sepenuhnya bahwa Lorenzo akan menerimanya dengan baik. Karena tak ada hadiah yang lebih berharga yang dapat dia persembahkan selain ini, yang dapat membantu paduka memahami segala hal yang telah dia pelajari dan pahami selama bertahun-tahun dengan melewati penderitaan dan bahaya. Ini adalah bagian pembuka sangat menarik dan sangat filosofi bagi kita yang membacanya. Machiavelli menekankan bahwa dia tidak menghiasi buku ini dengan kata-kata yang menarik atau kalimat-kalimat yang mencolok, atau menggunakan hiasan berlebihan seperti yang sering kali oleh banyak penulis untuk menjelaskan atau memperindah karya-karya mereka. Dia tidak ingin buku ini dianggap istimewa atau disukai semata-mata karena beragamnya isi dan pentingnya masalah yang dibahas. Machiavelli yang berasal dari kalangan rendah dalam hierarki sosial tidak ingin terlalu berani menasehati tentang cara seorang raja harus memerintah. Ini karena seperti seorang yang melukis pemandangan, mereka akan duduk di lembah untuk mengamati fitur-fitur gunung dan tanah tinggi, dan untuk melihat lembah-lembah, mereka harus mendaki gunung. Begitu pula untuk sepenuhnya memahami sifat dan karakter rakyat, seorang harus menjadi seorang raja, dan untuk sepenuhnya memahami ciri dan karakter para raja, seorang harus menjadi seorang warga negara biasa. Oleh karena itu, Yang Mulia Paduka, terimalah persembahan kecil ini. Kalimat itu sesuai dengan tujuan yang Machiavelli sampaikan melalui buku ini. Kemudian, dia melanjutkan, jika Yang Mulia membacanya dengan tekun dan merenungkannya, Yang Mulia akan menemukan dalam tulisan ini keinginan yang berkobar-kobar agar Yang Mulia mencapai puncak kemuliaan yang bersumber dari kekayaan dan prestasi agung Yang Mulia. Dan jika Yang Mulia melihat ke bawah dari tahta Yang Mulia, Yang Mulia akan melihat betapa besar penderitaan yang telah dia alami. Meskipun dia tidak berharap mengalami penderitaan semacam itu karena kekejaman takdir. Setiap negara dan wilayah di mana manusia tinggal dapat berbentuk sebagai sebuah republik atau sebuah kerajaan.
Sebuah kerajaan bisa berdiri berdasarkan warisan turun-menurun, di mana sang raja atau penguasa telah lama memerintah sebagai penguasa, atau bisa juga merupakan kerajaan yang baru terbentuk. Kerajaan baru tersebut bisa berarti kerajaan yang sepenuhnya baru, seperti kerajaan Milan yang didirikan oleh Francisco Forza, atau bisa berupa negara bagian yang digabungkan ke dalam kerajaan yang telah ada, seperti kerajaan Napoli yang berhubungan dengan Raja Spanyol. Wilayah-wilayah yang diperoleh oleh kerajaan bisa saja wilayah yang sebelumnya sudah diperintah oleh seorang raja, atau juga bisa wilayah-wilayah yang dulunya merdeka. Raja memperoleh wilayah-wilayah tersebut baik dengan menggunakan kekuatan orang lain, atau dengan kekuatan sendiri, atau melalui warisan, atau petualangan yang penuh keberanian. Bagian ini tidak membahas tentang negara republik, karena penjelasannya telah diberikan secara rinci pada kesempatan sebelumnya. Di sini, kita hanya membicarakan mengenai kerajaan. Saya akan mengikuti urutan yang telah disebutkan sebelumnya dalam tulisan Machiavelli dan menjelaskan bagaimana berbagai jenis kerajaan dapat didirikan dan dipertahankan. Kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Di bawah pemerintahan kerajaan, kekuasaan terpusat pada satu individu yang memiliki gelar kebangsawanan. Namun, ada berbagai jenis kerajaan yang dapat ada, seperti kerajaan absolut dan kerajaan konstitusional. Kerajaan absolut adalah bentuk kerajaan di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak atas semua keputusan dan kebijakan pemerintahan. Mereka memiliki kontrol penuh terhadap negara dan rakyatnya. Kerajaan absolut biasanya diturunkan secara turun-menurun. Artinya, kepemimpinan diwariskan dari generasi ke generasi. Di sisi lain, kerajaan konstitusional memiliki pembatasan kekuasaan yang lebih besar. Raja atau ratu dalam kerajaan konstitusional berperan sebagai kepala negara. Kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi negara. Pemerintahan kerajaan konstitusional seringkali bekerja secara demokratis dengan adanya parlemen dan pemilihan umum untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kerajaan. Penting bagi penguasa untuk memperoleh dukungan dari rakyatnya. Mereka harus membangun hubungan yang baik dengan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, menjaga keadilan, menerapkan kebijakan yang bijaksana, dan memberikan perlindungan bagi warganya juga penting. Dalam sejarah, kerajaan telah menjadi bentuk pemerintahan yang berkuasa di berbagai belahan dunia. Mereka memiliki sistem administrasi yang kompleks dan hierarki yang terstruktur dengan baik. Pengetahuan tentang sejarah kerajaan dan bagaimana mereka beroperasi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan masyarakat dan politik. Pada bagian ini, Machiavelli membahas tentang kerajaan warisan yang turun-menurun, di mana raja atau ratu berasal dari wangsa. Wangsa atau dinasti berarti kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan yang sudah lama berkuasa. Kerajaan semacam ini menghadapi sedikit kesulitan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan baru. Hal ini karena kerajaan warisan sudah memiliki lembaga-lembaga yang didirikan oleh nenek moyang raja, dan mereka dapat menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang ada. Jika raja berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan selalu dapat mempertahankan pemerintahannya, kecuali jika ada kekuatan yang sangat kuat yang merebut kekuasaan dari raja. Namun, jika orang yang merebut kekuasaan itu mengalami kemunduran, raja dapat merebut kembali kekuasaannya. Tidak lupa pula, Machiavelli menambahkan contoh. Kita dapat melihat pangeran dari Ferrara di Italia. Dia berhasil bertahan dari serangan orang-orang Venesia pada tahun 1484 dan serbuan Paus Julius pada tahun 1510. Hal ini terjadi karena dia telah lama memerintah wilayah tersebut. Jika seorang penguasa yang sah tidak bertindak secara tidak masuk akal dan tidak menyakiti hati rakyatnya, maka semakin banyak cinta yang akan diperoleh kepadanya. Jika ia tidak membangkitkan rasa cinta pada rakyatnya dengan tindakan yang jahat, maka rakyat akan dengan sukarela tunduk kepadanya. Karena telah lama memerintah, semua perubahan yang terjadi dan penyebabnya akan dilupakan oleh orang-orang, karena setiap perubahan
selalu menjadi awal dari perubahan lainnya. Dalam mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari rakyat, penting bagi seorang penguasa untuk bertindak dengan bijaksana, adil, dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dengan cara ini, penguasa dapat membangun hubungan yang baik dengan rakyatnya dan mendapatkan cinta dan kepercayaan dari mereka. Keberhasilan dalam memerintah bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. The Prince, karangan Machiavelli. Kerajaan gabungan. Dalam kerajaan yang baru, sering muncul berbagai kesulitan. Salah satu tantangan utama terjadi ketika kerajaan tersebut bukanlah kerajaan yang benar-benar baru, tetapi merupakan penggabungan dari kerajaan lama. Dalam situasi ini, kekacauan sering terjadi, terutama karena masalah alamiah yang selalu muncul dalam kerajaan-kerajaan baru. Permasalahannya adalah karena rakyat berharap dapat hidup lebih baik, mereka dengan senang hati mengganti penguasa mereka. Namun mereka seringkali terkecoh dan akhirnya kehidupan mereka justru menjadi lebih buruk. Hal ini wajar terjadi karena penguasa baru terpaksa membebankan rakyat dengan tanggung jawab yang lebih berat. Sebagai tambahan, dalam kerajaan gabungan mungkin akan sering terjadi konflik dan perubahan kebijakan yang sulit untuk ditangani. Rakyat yang awalnya berharap akan perubahan positif sering memenuhi kekecewaan. Penguasa baru harus berusaha menjaga kestabilan dan memperbaiki keadaan dengan bijaksana, mengelola beban yang ada, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguasa dalam memberikan pengaruh yang positif dan membawa perubahan yang baik bagi rakyat. Pemimpin yang bijaksana harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta menghindari tindakan yang merugikan mereka. Konsekuensi negatif dalam pendudukan wilayah baru. Machiavelli menjelaskan mengenai konsekuensi negatif yang terjadi saat seorang penguasa baru memaksa rakyat untuk tunduk pada pasukan raja dan menduduki wilayah mereka. Hal ini seringkali menyebabkan penderitaan yang tidak berujung, seperti yang sering terjadi dalam daerah pendudukan baru. Akibatnya, penguasa akan berhadapan dengan permusuhan dari rakyat yang merasa dirugikan oleh pendudukan wilayah mereka. Raja tidak mampu membangun persahabatan dengan mereka yang sebelumnya membantu raja dalam mendapatkan wilayah tersebut. Raja juga tidak dapat memenuhi harapan mereka atau mengambil tindakan tegas terhadap mereka karena raja berhutang pada mereka. Untuk menduduki suatu wilayah yang sudah ditaklukkan, diperlukan kerjasama dan dukungan dari penduduk wilayah tersebut. Machiavelli memberikan contoh kondisi tersebut. Louis ke-12, Raja Prancis, dengan mudah menduduki Milan, tetapi kemudian harus melepaskannya. Pada awalnya, pasukan Ludovico sudah cukup untuk merebut wilayah tersebut dari tangan Louis, karena penduduk dengan sukarela membuka pintu gerbang untuknya. Namun, ketika harapan-harapan mereka tidak terwujud dan mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka tidak lagi dapat mentolerir pemerintahan baru yang kejam dan merubah haluan mereka dari penguasa yang sedang berkuasa. Kedudukan yang sulit setelah merebut wilayah yang memberontak. Machiavelli menjelaskan bahwa setelah merebut kembali wilayah yang memberontak, wilayah-wilayah tersebut sulit untuk lepas dari penguasa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penguasa setelah menghadapi pemberontakan tidak lagi merasa takut dan mereka akan mengamankan kedudukannya dengan menghukum para pemberontak, mengungkap siapa yang terlibat, serta memperkuat kendali mereka di wilayah yang rawan. Melanjut pembahasan di atas, Prancis kehilangan Milan untuk pertama kalinya hanya mungkin terjadi jika Ludovico berada di garis depan dalam melawan Prancis. Namun, Prancis kehilangan Milan untuk kedua kalinya hanya mungkin terjadi jika semua raja bermusuhan dengan Prancis dan setelah pasukan Prancis dikalahkan dan diusir dari Italia. Namun, Milan akhirnya direbut kembali oleh Prancis dengan baik untuk pertama maupun kedua kalinya. Memperoleh dan mempertahankan wilayah yang ditaklukkan. Penting untuk dicatat bahwa ketika negara-negara yang telah ditaklukkan digabung dengan kerajaan yang sudah ada, negara-negara tersebut berasal dari provinsi yang sama, dengan bahasa yang sama, atau mungkin juga tidak.
Jika negara tersebut memiliki kesamaan bangsa dan bahasa, maka akan lebih mudah untuk mempertahankannya, terutama jika negara-negara tersebut bukanlah negara merdeka. Untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut dengan aman, cukup dengan menghilangkan keluarga kerajaan sebelumnya yang berkuasa atas mereka. Selama situasi yang ada tidak tergantung dan tidak ada perubahan dalam adat istiadat, rakyat akan hidup dengan tenang di bawah pemerintahan raja baru mereka. Seperti yang terjadi dengan wilayah-wilayah Burgundi, Britania, Gascony, dan Normandia yang sudah lama bersatu dengan Prancis. Meskipun mungkin ada sedikit perbedaan bahasa, adat istiadat rakyat mereka sama, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan baik, menguasai dan mempertahankan wilayah dengan bermukim. Dalam tulisan Machiavelli, dibahas tentang kesulitan yang dihadapi ketika menguasai wilayah-wilayah yang memiliki perbedaan bahasa, hukum, dan adat istiadat. Dalam situasi seperti ini, keberuntungan dan usaha keras menjadi faktor penting dalam mempertahankan wilayah-wilayah tersebut. Salah satu cara terbaik dan berhasil untuk menguasainya adalah dengan tinggal di wilayah tersebut. Ini akan mengamankan kekuasaan mereka dan menjaga keberlangsungan kekuasaan dalam jangka waktu yang lama, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Turki di Yunani. Upaya apapun untuk mempertahankan wilayah tersebut tidak akan berhasil jika mereka tidak berada dan hidup di sana. Dengan berada di tempat, mereka dapat dengan mudah mengetahui dan mencegah kemungkinan kerusuhan yang timbul. Namun jika mereka tinggal jauh dari wilayah tersebut, kerusuhan-kerusuhan hanya akan terdengar setelah tidak dapat ditangani. Selain itu, wilayah tersebut tidak akan dihancurkan oleh pejabat, dan rakyat akan merasa puas karena dapat berhubungan langsung dengan raja mereka. Karena mereka ingin tetap setia, mereka akan semakin mencintai raja mereka. Jika mereka memiliki niat sebaliknya, mereka akan lebih takut kepada raja. Kekuatan asing yang ingin menyerang wilayah tersebut tidak akan dapat melakukannya dengan mudah, sehingga selama raja berada di wilayah tersebut, sulit untuk menjatuhkannya dari kekuasaan. Menguasai wilayah dengan mendirikan koloni atau membuat pasukan keamanan. Bagian ini, kita akan membahas cara lain yang lebih baik dalam menguasai wilayah, yaitu dengan mendirikan koloni di salah satu wilayah tersebut. Jika tidak didirikan koloni, maka Anda harus menempatkan sejumlah besar pasukan dan infanteri. Namun, mendirikan koloni tidak memerlukan biaya yang tinggi, sehingga raja tidak perlu mengeluarkan banyak dana. Raja hanya menimbulkan kerugian terhadap mereka yang kehilangan tanah dan rumah mereka, yang pada akhirnya akan diberikan kepada para pendatang baru. Wilayah-wilayah yang dirampas ini hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh wilayah tersebut. Mereka yang dirugikan karena miskin dan tersebar tidak akan pernah menjadi ancaman bagi raja, sedangkan penduduk yang lain yang tidak mengalami kerugian akan dengan mudah tenang karena takut akan menghadapi perlakuan yang sama seperti yang dirasakan oleh mereka yang kehilangan harta benda mereka. Namun, jika kita memelihara pasukan daripada mendirikan koloni, biaya yang diperlukan akan sangat besar. Memelihara pasukan tersebut akan menguras pendapatan negara. Akhirnya, penguasa wilayah tersebut merugikan dan menimbulkan permusuhan yang lebih besar, karena setiap orang di wilayah tersebut merasa dirugikan dengan kehadiran pasukan di wilayah mereka. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, dan setiap orang menjadi musuh. Musuh-musuh inilah yang dapat menimbulkan kerusuhan, karena meskipun mereka kalah, mereka tetap berada di negara mereka sendiri. Dengan demikian, menempatkan pasukan tidak memberikan banyak manfaat, seperti mendirikan koloni. The Prince, karangan Niccolo Machiavelli. Pada bagian ini, Machiavelli akan membahas tentang penguasa asing yang bijaksana harus menjadi pemimpin dan pembela negara-negara tetangga yang lemah, sambil melemahkan negara yang kuat dan melindungi mereka dari serangan asing. Mereka harus mendapatkan dukungan dari mereka yang tidak puas atau takut, dan menjalin aliansi dengan penduduk setempat yang membenci penguasa sebelumnya. Namun, penguasa asing harus berhati-hati agar kekuasaan dan wewenang mereka tidak terlalu besar, sehingga mereka tidak dengan mudah menggunakan pasukan mereka sendiri untuk menaklukkan pihak-pihak yang kuat.
Penguasa asing yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini akan menghadapi kesulitan dan kerusuhan yang tak berujung saat berkuasa. Bangsa Romawi adalah contoh yang baik dalam menerapkan kebijakan ini. Mereka menjaga hubungan damai dengan negara-negara lemah tanpa membuat mereka lebih kuat, menaklukkan yang paling kuat, dan tidak membiarkan penguasa asing memiliki pengaruh atas mereka. Mereka menjalin aliansi dengan bangsa Aceh dan Aetalia, menghancurkan kerajaan Makedonia, dan mengusir Antiochus dari kerajaannya. Bangsa Romawi selalu mengantisipasi kesulitan yang mungkin muncul di masa depan dan mencegahnya dengan hati-hati. Mereka tidak membiarkan kesulitan menjadi tidak terkendali, dan dengan keberanian dan kebijaksanaan, mereka menjaga kekuasaan mereka dengan memahami kapan harus berperang dan kapan harus menghindarinya. Kekacauan politik dapat diatasi jika sumber masalahnya diketahui sebelumnya, namun jika diagnosis tidak dilakukan tepat waktu, kesulitan semakin membesar dan sulit disembuhkan. Kerajaan gabungan bagian kedua. Penguasa wilayah asing tersebut harus menjadi pemimpin dan pembela negara-negara tetangga yang lemah, sambil berusaha melemahkan negara-negara yang kuat dan melindungi mereka agar tidak diserang oleh negara asing yang sekuat mereka. Mereka selalu diminta untuk membantu oleh mereka yang tidak puas, entah karena ambisi atau rasa takut. Contohnya seperti bangsa Aetalia mengundang bangsa Romawi masuk ke Yunani. Dimanapun mereka pergi, mereka datang karena permintaan penduduk setempat. Biasanya, ketika bangsa asing berkuasa memasuki suatu wilayah, penduduk yang kekuatannya tidak sebanding akan menjadi pengikutnya, karena mereka membenci penguasa sebelumnya. Dengan cara ini, penguasa asing tidak akan menghadapi kesulitan apapun dalam menaklukkan penguasa-penguasa kecil, karena mereka dengan senang hati menjalin aliansi dengan penguasa baru tersebut. Hanya saja, penguasa asing harus waspada agar kekuasaan dan wewenang mereka tidak terlalu besar, agar mereka dapat dengan mudah menggunakan pasukan mereka sendiri untuk menundukkan pihak-pihak yang kuat dan tetap menjadi satu-satunya penguasa di wilayah tersebut. Mereka yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan seperti yang dijelaskan di atas akan segera kehilangan apa yang mereka peroleh. Bahkan saat berkuasa, mereka akan menghadapi banyak kesulitan dan kerusuhan yang tak berujung. Di wilayah yang dikuasai oleh mereka, bangsa Romawi selalu menerapkan kebijakan ini. Mereka mendirikan koloni-koloni, menjaga hubungan damai dengan negara-negara yang lebih lemah, tanpa membuat mereka menjadi lebih kuat, menaklukkan yang paling kuat, dan tidak membiarkan penguasa asing memiliki pengaruh atas mereka. Wilayah Yunani adalah contoh yang jelas. Bangsa Romawi menjalin persahabatan dengan bangsa Aceh dan Aetalia. Mereka menghancurkan kerajaan Makedonia dan mengusir Antiochus dari kerajaannya. Bangsa Aceh dan Aetalia, meskipun selalu bersikap baik, tidak diizinkan untuk memperluas wilayah mereka. Dan Filipus tidak pernah diperbolehkan membujuk mereka untuk bersekutu dengannya sebelum bangsa Romawi menghancurkannya. Dan meskipun Antiochus memiliki kekuasaan, ia tidak pernah diberi wewenang untuk memerintah Yunani. Contoh ini menunjukkan bagaimana bangsa Romawi menjalankan apa yang harus dilakukan oleh para penguasa yang bijaksana. Tidak hanya menghadapi kesulitan yang ada saat ini, tetapi juga mengantisipasi kesulitan yang mungkin muncul di masa depan dan mencegahnya dengan hati-hati. Jika kesulitan dapat diduga sebelumnya, itu dapat diatasi dengan mudah. Tetapi jika kita menunggu hingga kesulitan itu muncul, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Seperti kata para dokter, jika penyakit baru muncul, itu mudah disembuhkan, tetapi sulit didiagnosis. Seiring berjalannya waktu, jika tidak ada diagnosis dan perawatan yang dilakukan sejak awal, penyakit akan mudah didiagnosis tetapi sulit disembuhkan. Hal yang sama berlaku dalam politik. Kekacauan politik dapat dicegah, diatasi jika kita mengetahui sumber masalahnya. Tetapi, jika diagnosis tidak dilakukan, kesulitan semakin membesar hingga diketahui oleh semua orang, maka akan terlambat untuk menyembuhkannya. Demikianlah bangsa Romawi memiliki pemahaman kapan kesulitan akan muncul dan selalu mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Mereka tidak pernah membiarkan kesulitan menjadi tidak terkendali, karena mereka menyadari bahwa perang tidak dapat dihindarkan lagi. Perang hanya dapat ditunda demi keuntungan pihak lain. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan untuk menyatakan perang
kepada Filipus dan Antiochus di Yunani, sehingga mereka tidak perlu berperang di Italia. Pada saat itu, mereka bisa menghindari perang tersebut, tetapi mereka tidak memilih untuk melakukannya. Bangsa Romawi tampaknya tidak mudah tergoda oleh dorongan yang sering kita dengar dari orang-orang bijaksana zaman sekarang, yaitu untuk menikmati masa sekarang. Sebaliknya, mereka mengandalkan keberanian dan kebijaksanaan. Setiap masa selalu membawa masalah dan bisa membawa kebaikan dan kejahatan. Mari kita kembali membahas tentang Prancis dan lihat apakah negara tersebut menggunakan kebijaksanaan yang saya jelaskan sebelumnya. Kali ini kita akan membicarakan tentang Louis, bukan Charles, karena karir Louis dapat dipelajari dengan lebih teliti karena ia tinggal lebih lama di Italia. Kita akan melihat bagaimana ternyata Louis bertindak bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya di negara asing. Raja Louis diundang ke Italia oleh ambisi orang-orang Venesia yang ingin menguasai separuh wilayah Lombardi melalui kehadirannya. Saya tidak akan menyalahkan tindakan Raja Louis. Dia ingin berkuasa di Italia, tetapi dia tidak memiliki sekutu di sana. Sebaliknya, karena tindakan Raja Charles, semua pintu tertutup baginya dan dia terpaksa menjalin persahabatan dimanapun dia bisa. Kebijaksanaan dalam hal ini mungkin akan berhasil dengan baik jika saja dia tidak membuat kesalahan dalam hal itu. Ketika Lombardi jatuh ke dalam kekuasaannya, dia segera mendapatkan reputasi yang baik, sementara Charles kehilangan reputasinya. Genoa menyerah, Florence menjadi sekutu, Marquis dari Mantua, Pangeran dari Ferrara, keluarga Bentivoglio, Kontes dari Forli, penguasa Faenza, Passaro, Rimini, Camerino, Piombino, penduduk Lucca, Pisa, Siena, semua berbondong-bondong ingin bersekutu dengannya. Kemudian rakyat Venesia baru menyadari bahwa mereka bertindak terburu-buru dan tanpa perhitungan. Hanya untuk menguasai 2 kota di Lombardi, mereka mengangkat Raja Louis dan menjadikannya penguasa atas sepertiga wilayah Italia. Bayangkan betapa mudahnya bagi raja untuk mempertahankan posisinya di Italia jika dia mengikuti aturan yang saya jelaskan sebelumnya dan menjaga sekutu-sekutunya tetap aman dan dilindungi. Ada banyak sekutu yang lemah dan takut. Beberapa dari gereja dan lainnya dari Venesia, mereka telah berjanji untuk tetap setia kepada Raja Louis, dan dengan bantuan mereka, raja sebenarnya dapat melindungi dirinya dari kekuatan yang masih ada di sana. Tetapi begitu dia tiba di Milan, dia melakukan hal yang bertentangan dengan itu. Dia membantu Paus Alexander untuk menguasai wilayah Romagna. Dia tidak menyadari bahwa dengan keputusan ini, dia melemahkan posisinya sendiri, menjauhkan sekutu-sekutunya yang telah menyerah kepadanya, dan memperkuat kekuasaan gereja dengan memberikan kekuasaan duniawi yang besar pada kekuasaan rohani yang ada. Setelah membuat satu kesalahan, dia terpaksa membuat kesalahan lainnya. Untuk mencegah ambisi Alexander dan menghalanginya menjadi penguasa Tuscany, dia terpaksa datang sendiri ke Italia. Karena belum puas dengan memberikan kekuasaan besar kepada gereja dan mereka telah menjauhkan semuanya sekutu, dia kemudian memberikan separuh kerajaan Naples kepada Raja Spanyol karena ingin menguasainya. Padahal sebenarnya dia adalah satu-satunya penguasa di Italia. Tetapi sekarang dia menciptakan saingan untuk dirinya sendiri, memberikan kesempatan kepada orang-orang ambisius dan tidak puas dengannya untuk bekerja sama dengan pendatang baru tersebut. Sebenarnya dia bisa saja mendapatkan seorang raja di Naples yang berada di bawah kekuasaannya, tetapi dia justru mengusir raja itu dan menggantikannya dengan seorang raja yang akhirnya menggulingkannya. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak adalah hal yang normal dan umum. Jika seorang berhasil mencapainya, mereka akan mendapatkan pujian bukan kutukan. Jika mereka tidak mampu mencapainya, namun tetap ingin mendapatkan lebih banyak dengan segala cara, maka pantas mereka dikutuk karena kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Jika Prancis mampu menyerang Naples dengan pasukannya sendiri, maka seharusnya Prancis melakukannya. Jika tidak, mereka tidak seharusnya membaginya. Tindakan Louis membagi Lombardi dengan Venesia dapat dimengerti karena dia ingin memperluas pengaruhnya di Italia. Namun tindakan kedua yang membagi Naples seharusnya dikutuk karena sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karenanya, Louis melakukan 5 kesalahan. Pertama, ia menghancurkan negara-negara yang lemah. Kedua, ia memberikan kekuasaan tambahan
kepada orang yang sudah kuat dan berkuasa di Italia. Ketiga, ia memasukkan seorang raja asing yang sangat kuat ke dalam negara. Keempat, ia tidak tinggal di Italia sendiri. Kelima, ia gagal membangun koloni di sana. Meskipun dengan semua kesalahan ini, jika ia masih hidup, tidak akan menjadi hal fatal jika ia tidak melakukan kesalahan keenam, yaitu merampas apa yang telah mereka duduki di Venesia. Jika ia tidak membantu gereja menjadi kuat dan membawa kekuasaan Spanyol ke Italia, tidaklah perlu bagi penduduk Venesia untuk dihancurkan. Namun, setelah mengambil langkah-langkah tersebut, seharusnya ia tidak membiarkan mereka dihancurkan, karena selama mereka masih kuat, mereka selalu mencegah negara-negara lain yang menyerang Lombardi. Penduduk Venesia pasti akan menentang hal ini jika ia tidak memberi mereka kesempatan untuk menguasai Lombardi, dan negara lain tidak akan ingin merebut Lombardi dari tangan Prancis dan menyerahkannya kepada pendudukan Venesia. Mereka juga tidak berani memisahkan diri baik dari Prancis maupun dari Venesia. Jika ada yang mengatakan bahwa Raja Louis menyerahkan Romagna kepada Paus Alexander dan kerajaan Naples kepada Spanyol untuk menghindari perang, saya akan menjawab dengan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada yang membiarkan rencana gagal untuk menghindari perang. Namun, perang tidak bisa dihindari, hanya ditunda demi keuntungan pihak lain. Dan jika ada yang mengutip janji setia raja kepada Paus dan janji raja untuk melaksanakan usaha tersebut sebagai balasan atas tindakan dibatalkannya perkawinan dan topi kardinal yang diberikan untuk kota Rouen, jawabannya akan dijelaskan dalam bagian yang membahas kesetiaan para raja dan cara mereka harus menepati janji. Raja Louis kehilangan Lombardi karena ia sama sekali tidak mematuhi peraturan yang dilakukan oleh orang lain dalam menguasai negara dan bertekad untuk tetap memilikinya. Ini bukanlah hal yang luar biasa, karena hal ini wajar dan umum. Saya pernah membicarakannya dengan pemerintahan kota Rouen di Nantes ketika Valentino menduduki Romagna. Ketika kardinal dari Rouen mengatakan bahwa orang Italia tidak memahami perang, saya menjawab bahwa orang Prancis tidak memahami politik, karena jika mereka memahaminya, mereka tidak akan membiarkan gereja menjadi sangat berkuasa. Perkembangan situasi di Italia telah membujuk bagaimana gereja dan Spanyol mendapatkan kekuasaan berkat Prancis, dan bagaimana Prancis mengalami kehancuran karena gereja dan Spanyol. Bersambung ke bagian mengapa kerajaan Darius yang ditaklukkan Alexander tidak memberontak terhadap para penggantinya setelah kematiannya. The Prince, karangan Niccolo Machiavelli. Ketika menaklukkan sebuah negara, kesulitan dalam mempertahankan wilayah yang baru saja ditaklukkan seringkali menjadi pertanyaan. Mengapa setelah kematian Alexander yang berhasil menaklukkan seluruh Asia dalam waktu singkat, tidak ada usaha pemberontakan dari rakyat seperti yang diperkirakan? Jawabannya terletak pada perbedaan dalam jenis pemerintahan yang ada. Ada dua jenis pemerintahan yang dikenal dalam sejarah. Pertama, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan para pembantunya yang dihormati oleh rakyat. Kedua, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan para bangsawan yang posisinya ditentukan berdasarkan garis keturunan lama. Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan pembantunya, raja memiliki kekuasaan yang lebih besar dan diakui seluruh negara, sementara para pembantunya mendapatkan penghormatan tetapi tidak mendapatkan dukungan cinta khusus dari rakyat. Sebagai contoh, kerajaan Turki dipimpin oleh seorang raja dengan pembantunya, sedangkan kerajaan Prancis diatur oleh banyak bangsawan yang dicintai oleh rakyat. Perbedaan ini menjelaskan mengapa pemerintahan seperti Prancis lebih sulit untuk ditaklukkan, karena keberadaan bangsawan yang memiliki pengaruh dan dukungan rakyat yang kuat. Sementara itu, pemerintahan seperti Turki lebih mudah untuk ditaklukkan, tetapi setelah ditaklukkan, pemerintahannya dapat berjalan dengan relatif mudah. Mengapa kerajaan Darius yang ditaklukkan Alexander tidak memberontak terhadap para penggantinya setelah kematiannya? Orang seringkali merasa heran ketika membahas mengenai kesulitan dalam mempertahankan sebuah negara yang baru ditaklukkan. Mengapa setelah Alexander yang berhasil menaklukkan seluruh Asia dalam beberapa tahun meninggal dunia, usaha penaklukannya belum sepenuhnya selesai dan tidak ada usaha dari rakyat untuk memberontak?
seperti yang diperkirakan dapat terjadi. Sebaliknya, para pengganti Alexander dapat memerintah dengan aman. Hanya ada kesulitan yang timbul akibat ambisi dan persaingan di antara mereka sendiri. Jawaban atas masalah ini adalah bahwa semua kerajaan yang dikenal dalam sejarah diatur melalui salah satu dari dua cara. Pertama, ada kerajaan yang diatur oleh seorang raja yang dihormati oleh semua penduduk dan para menterinya. Mereka membantu dalam pemerintahan dengan persetujuan raja. Kedua, ada kerajaan yang diatur oleh seorang raja dan para bangsawan, di mana posisi mereka ditentukan oleh garis keturunan yang sudah ada sejak lama. Para bangsawan ini memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat mereka sendiri yang mengakui mereka sebagai penguasa dan mencintai mereka. Dalam negara yang dipimpin oleh seorang raja dan para pembantunya, raja memiliki kekuasaan yang lebih besar. Ia adalah satu-satunya yang diakui oleh seluruh negara dan berhak untuk membentuk aliansi. Seperti itu, para menteri dan pejabat pemerintah dihormati, namun tidak mendapatkan cinta dan dukungan khusus dari rakyat. Contoh yang paling baru mengenai dua jenis pemerintahan ini dapat dilihat dari bangsa Turki dan Raja Prancis. Kerajaan Turki dipimpin oleh seorang raja, sedangkan semua yang lainnya adalah pembantunya. Raja ini membagi kerajaannya menjadi wilayah kecil yang disebut sanjak, dan ia mengirimkan administrator berbeda untuk mengatur setiap wilayah tersebut. Administrator ini dapat diganti sesuai keinginan raja. Di sisi lain, Raja Prancis dikelilingi oleh banyak bangsawan yang telah lama berkuasa. Mereka diakui oleh pendukung mereka di Prancis dan dicintai oleh rakyat. Para bangsawan ini memiliki hak istimewa yang tidak dapat dihapuskan oleh raja, karena hal tersebut akan membahayakan posisi raja itu sendiri. Dalam membandingkan kedua jenis pemerintahan ini, sulit untuk menaklukkan kerajaan Turki. Tetapi setelah kerajaan itu ditundukkan, pemerintahannya dapat berjalan dengan mudah. Di sisi lain, Prancis mungkin tampak lebih mudah untuk direbut dalam beberapa aspek, tetapi hanya dapat diperoleh dengan susah payah. Kesulitan dalam menaklukkan kerajaan Turki adalah karena tidak ada kemungkinan bagi penguasa setempat untuk mengundang pasukan dari luar, dan mereka tidak bisa berharap mendapatkan dukungan pemberontakan dari orang-orang terdekat dengan raja. Semuanya ini berdasarkan alasan-alasan telah saya jelaskan sebelumnya. Mereka semua adalah budak yang harus setia kepada tuan mereka, sehingga lebih sulit untuk mengajak mereka memberontak. Bahkan jika mereka diajak untuk memberontak, tidak bisa dipastikan apakah mereka akan benar-benar bermanfaat, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan rakyat untuk membantu mereka, sesuai dengan alasan yang telah disebutkan. Bagi siapapun yang ingin menyerang kerajaan Turki, harus diakui bahwa kerajaan tersebut benar-benar bersatu, dan orang harus mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengharapkan adanya perpecahan di antara musuhnya. Namun, setelah kerajaan Turki ditaklukkan dan kekuatannya hancur dalam perang, sehingga tidak mampu lagi membangun angkatan perangnya, yang perlu dikhawatirkan hanyalah keluarga raja. Jika keluarga raja sudah dihancurkan sepenuhnya, tidak perlu lagi khawatir, karena orang lain tidak akan mendapatkan rasa hormat dari rakyat. Sebagaimana sebelumnya, penaklukkan tidak bisa mengharapkan apapun dari mereka, begitu juga setelah itu tidak perlu khawatir terhadap mereka. Berbeda sekali dengan pemerintahan di negara-negara seperti kerajaan Prancis. Kerajaan tersebut mudah untuk diserang dan diduduki dengan cara menaklukkan salah satu bupati. Selalu ada orang yang tidak puas dan menginginkan perubahan. Itulah sebabnya, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan, mereka dapat membuka pintu dan mempermudah bagi Anda untuk meraih kemenangan. Namun, setelah Anda mencoba menjalankan pemerintahan, Anda akan menghadapi banyak kesulitan, baik dari mereka yang membantu Anda maupun dari mereka yang Anda taklukkan. Tidak hanya cukup dengan menumpas keluarga raja, karena Anda tidak dapat membuat mereka puas dan menyingkirkan mereka, negara dapat direbut kembali dari tangan Anda begitu ada kesempatan bagi mereka untuk memberontak. Sekarang, jika Anda mencoba mendirikan jenis pemerintahan yang diterapkan oleh Darius, Anda akan menemukan bahwa itu mirip dengan pemerintahan kerajaan Turki. Oleh karena itu, pertama-tama Alexander harus sepenuhnya menghancurkan dan mengambil alih negaranya. Setelah meraih kemenangan dan Darius meninggal, negara tetap diperintah dengan aman oleh Alexander karena alasan-alasan yang telah dibahas sebelumnya.
Jika para penggantinya bersatu, mereka akan menikmati pemerintahan tanpa gangguan. Jelas bahwa tidak ada kerusuhan kecuali yang mereka ciptakan sendiri. Namun negara yang dibentuk seperti Prancis tidak mungkin mereka kuasai tanpa menghadapi kesulitan. Kenyataan ini menjelaskan mengapa terjadi banyak pemberontakan di Spanyol, Prancis, dan Yunani melawan bangsa Romawi karena banyaknya wilayah yang terbagi-bagi dalam kerajaan tersebut. Bangsa Romawi tidak pernah merasa aman terhadap kekuasaan ketika menghadapi kerajaan-kerajaan ini. Namun, setelah pemerintahan Romawi mapan dan kuat, dan kerajaan-kerajaan itu terlupakan sepenuhnya, bangsa Romawi memperkuat posisi mereka. Kemudian, jika orang-orang Romawi bertengkar di antara mereka sendiri, masing-masing dapat meminta bantuan dari berbagai wilayah taklukan sesuai dengan wewenang yang telah mereka peroleh. Persekutuan dengan bangsa Romawi dibangun secara individu karena keluarga penguasa sebelumnya telah dihapuskan. Dengan pemahaman ini, tidak akan ada keheranan mengenai betapa mudahnya Alexander menaklukkan Asia dan betapa banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang seperti Pirus dan lainnya dalam mempertahankan wilayah taklukan mereka. Perbedaan yang nyata ini bergantung bukan pada kemampuan penaklukan, tetapi pada jenis negara yang mereka taklukkan. Bersambung, kebagian bagaimana kota atau kerajaan yang menjalankan hukum mereka sendiri harus diperintah sesudah ditaklukkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.